Melonjaknya harga beras di pasaran hingga Rp16.000 per liter membuat warga yang didominasi perempuan berburu beras murah hingga ke kantor camat Bekasi Barat. Ratusan orang rela mengantri sejak pagi untuk mendapatkan beras SPHP kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi dengan Bulog. Keributan sempat terjadi karena warga ingin segera mendapatkan giliran untuk membeli beras dengan harga murah. Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk pembelian beras membuat aksi saling dorong pun tak terhindari. 5 kilogram beras bisa dibeli warga seharga Rp53.000. Satu orang warga hanya boleh membeli maksimal 2 kantong atau 10 kilogram. Sementara itu di pasar tradisional Sukaramai Kota Medan, Sumatera Utara, bukan saja harga beras yang naik, harga sejumlah komoditas juga mengalami kenaikan. Harga telur mengalami kenaikan sejak sepekan lalu. Naiknya harga telur membuat sejumlah pedagang mengeluh dan berdampak pada penjualan. Saat ini harga telur ayam tertinggi tembus di harga Rp63.000 per papannya atau Rp2.100 per butirnya. Sementara harga terendah telur di pedagang pasar Sukaramai sesuai diameter ukuran telur terkecil seharga Rp1.550 atau Rp46.500 per papannya. Tidak hanya telur, sejumlah harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak makan, gula juga terpantau naik. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Medan, Sumatera Utara, Kurnia Dwi Hapsari dan Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Seperti judul kita, harga beras melejit, rakyat ini menjerit. Ini sebenarnya apa ya? Pusing. Aduh, ibu rumah tangga masih kayak gitu, mikirin berasnya nggak ada stoknya, kemudian harganya juga mahal ya, Ay. Nah ini juga apa sebenarnya penyebab dari harga beras ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, bahkan pasokannya pun agak sulit didapatkan di pasar-pasar. Kita akan bahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada Mas Fitra Faisal, senior ekonomis Samuel Sekuritas Indonesia dan juga dosen FEB UI. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Fitra. Apa kabar, Mas? Baik. Alhamdulillah baik. Dia dari pagi loh. Belum makan karena berasnya langka. Oh gitu, sik bisa aja. Harus ganti yang Oke lain. Mas, kalau gitu kita pantau dulu coba ya di beberapa daerah. Ini kondisi pagi hari ini seperti apa? Harganya sudah mencapai berapakah per kilogramnya? Kemudian juga stok ketersediaan yang paling penting ya. Dari sejumlah bahan pokok ini juga seperti apa? Kita akan cek di 2 lokasi pemirsa. Di Bekasi, Jawa Barat ada rekan kami Kurnia Dwi Hapsari dan juga di Medan ada Nofri Afandi. Kita yang deket dulu ya Tia. Kita coba cek di Bekasi. Nia, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini? Bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok terutama beras terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tentunya hal ini membingungkan terutama untuk kaum ibu-ibu. Ibu-ibu ini dibikin pusing dan kenaikan harga sehingga dimanapun tempat pasar murah mereka akan mengejarnya. Dan pagi hari ini saya akan gambarkan bahwa di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara dilakukan pasar pangan murah ataupun pasar murah untuk sembako yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Ini merupakan gambaran dari warga yang mengantri untuk membeli beras SPHP yang disediakan oleh pemerintah bekerja sama dengan Bulog, di mana beras SPHP di tempat ini dijual seharga Rp53.000 per 5 kilogram. Jika memang kemarin di tempat lain di Kecamatan Bekasi Barat sempat terjadi kericuhan karena kurangnya mekanisme yang dilakukan, namun di Kelurahan Harapan Jaya ini saat pagi hari ini lebih tertata. Masyarakat antri di depan, kemudian masuk sekitar 10 orang ke dalam dan mereka diberikan kupon untuk dapat membeli beras di tempat ini. Mereka dibatasi, pembelian beras hanya dapat dibeli maksimal 2 kantong saja. Dan untuk stok sendiri memang di tempat ini di Kelurahan Harapan Jaya disediakan stok lebih banyak, di mana pada pagi hari ini sudah ada 2 truk yang tersedia, di mana 1 truknya ini berisi 10 ton beras, sehingga dari 2 truk ini kemungkinan bisa dibeli oleh 2.000 orang, sehingga masyarakat di wilayah Harapan Jaya ataupun Bekasi Utara yang hendak membeli beras di tempat ini kemungkinan bisa mendapatkan karena memang dibatasi jumlahnya. Tentunya harga bahan pokok di wilayah Kota Bekasi memang saat ini sudah
sendiri saat ini sudah mencapai Rp15.000 per liternya. Dan hal ini seperti saat ini memang sangat membantu masyarakat, namun masyarakat meminta agar pemerintah segera menurunkan harga dan menstabilkan harga terutama beras. Dan di tempat ini di halaman Kelurahan Harapan Jaya bukan hanya beras yang dijual, namun juga kebutuhan pokok seperti telur ayam yang dijual seharga Rp27.000 per kilogram, kemudian minyak goreng yang dijual dengan harga Rp13.000 per liter. Masyarakat yang ingin datang ke tempat ini langsung saja berbaris di luar halaman Kelurahan Harapan Jaya mengikuti barisan yang ada. Kemudian setelah itu mereka nanti diatur oleh pihak keamanan Satpol PP untuk masuk bergiliran. Kali ini yang paling diburu di tempat ini yaitu beras, karena memang beras sebagai kebutuhan pokok sangat dicari oleh masyarakat. Dan diharapkan dengan adanya pasar murah ini dapat membantu masyarakat untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok yang saat ini sedang tinggi di pasaran. Harga sedang tinggi di pasaran. Demikian Ayah, Rati, kembali ke Anda. Gimana? Baik, Kurnia Dwi Hapsari, kita juga akan pantau bagaimana kondisi di Medan. Sudah ada Nofri Afandi. Tapi kita tahan dulu, kita coba mengulas dulu langsung dengan Mas Fitra. Mas Fitra melihat ini justru kan biasanya kenaikan harga bahan pokok itu kan menjelang Ramadan. Ini belum menjelang Ramadan udah naik, nanti nampaknya terus naik sampai cukup tinggi. Apa sebenarnya faktor yang bikin beras ini walaupun secara tahunan pasti terjadi kenaikan? Tapi kayak beda ya dibandingkan dengan tahun kemarin kan kondisinya. Apa faktornya mungkin, Mas? Iya, agak berbeda. Ini sangat kompleks. Yang pertama kita lihat dulu dampak El Nino. Dampak El Nino itu menyebabkan harga beras dunia itu meningkat gitu ya, karena tidak hanya Indonesia ya, semuanya juga terdampak. Nah, di Indonesia sendiri masa tanam kita kan tertunda. Yang seharusnya bulan Oktober jadi bulan Desember. Betul. Nah, kalau kita lihat dari sisi hulunya, harga gabah kalau di awal 2023 itu 4.000, tapi di akhir tahun 2023 itu sudah jadi 8.000. Wow, gitu. kali lipat ya. Betul. Jadi karena efek dari masa tanam tertunda itulah yang kemudian menyebabkan kelangkaan. Tapi kan pemerintah sebenarnya juga sudah impor. Di tahun 2023 impor 2,8 juta ton. Harusnya stok aman lah ya. Seharusnya aman, karena dibandingkan dengan tahun 2022, 429.000, artinya naik 600%. Ya kan? Dan di bulan Januari saja itu sudah naik 135.000% dibandingkan dengan Januari tahun lalu, gitu kan. Jadi kalau dalam konteks seperti itu, seharusnya secara hipotetikal, ya stoknya ada, gitu kan. Nah, sekarang kenapa stoknya belum masuk ke masyarakat? Nah, berarti kita bicara mengenai logistik dan distribusi. Apa yang terjadi dengan logistik dan distribusi? Nah, seharusnya kan Kementerian Perdagangan nih salah satunya, operasi pasar dan seterusnya, bersama juga dengan Bulog dan Satgas Pangan gitu ya, itu memang harus kemudian memoderasi harga ini di lapangan. Cuma kan kita lihat ini kan bersinggungan dengan peristiwa politik, di mana Pak Menterinya juga menjadi komponen yang juga mendukung. Nah, ini juga sebenarnya ya kita melihat bahwa operasi di Kementerian Perdagangan belum terjadi secara optimal. Nah, yang ketiga, kita juga harus melihat bahwa harga eceran tertinggi ini sudah seharusnya bukan, itu belum bergerak. Nah, kalau kita lihat misalnya gini ya, HET di beras medium itu kan 11.000. Padahal sekarang kita lihat kenyataan di lapangan sudah 14.000 di medium. Premium di pasar sudah 16.000, padahal HET-nya 14.000. Nah, ini yang kemudian membuat retail stores, Aprindo dan segala macamnya itu tidak menyalurkan berasnya. Kenapa? Karena mereka nolak nih dari produsen ketika mau ditaruh, nggak bisa, kita cuma bisa jual harga 11.000 atau 14.000 untuk premium, ya nggak masuk dong. Siapa yang mau jual rugi gitu. Nah, terus ada juga yang memang sudah ada di stok dan dia sudah beli, tapi ketika menyalurkan di di atas HET nggak boleh oleh Kementerian Perdagangan. Ini instrumen pemerintahan yang sebenarnya ya. Betul. Jadi ini kan juga harus direlaksasi ya begitu. Nah, sebenarnya itu bisa diantisipasi dengan kalau misalnya nih beras Bulog itu bisa disebar ke lapangan, lagi-lagi ke masalah logistik dan distribusi. Nah, ini sebenarnya bisa moderasi itu, tapi saya rasa belum sangat signifikan di lapangan. Sebenarnya ada faktor keempat. Ada waktu lagi nggak sebelum segmen? Nah, ada faktor keempat ini adalah kalau kita lihat kuartal keempat 2023 kemarin, konsumsi LNPRT. Nah, LNPRT ini kan konsumsi yang dikeluarkan oleh ormas partai politik. Itu naik 18%. Padahal kita lihat pertumbuhan ekonomi kemarin kita aja cuma 5%. Gitu kan? Artinya ini kan naiknya tinggi sekali karena ini pada peristiwa politik. Apa yang mereka beli? Beras. Nah, beras gitu kan. Pemerintah ngeluarin bansos. Apa yang dibeli? Beras juga. Nah, tercrowd out gitu. Jadi yang tadinya
distribusinya belum selesai. Di sini efek distribusinya masih lagging. Terus kemudian beras yang diimpor ini sebenarnya masih ada stoknya, kemudian dikesedot ke sini, ya. Akhirnya jadi lebih kompleks di lapangan. Oke, nah tapi kalau melihat ini kan sebenarnya belum masuk Ramadan ya Mas ya, masih sekitar 2 minggu lagi lah ini. Bagaimana kemudian nanti prediksi Anda dengan lonjakan harga beras pada saat menjelang detik-detik Ramadan? Kita akan bahas saja ya saat lagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan pantau bagaimana harga beras di wilayah Medan. Sudah ada rekan kami Nofri Afandi. Selamat pagi Nofri, silakan informasinya. Selamat pagi Maria, Rati dan juga pemirsa. Kenaikan harga beras ini juga terjadi di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara, di mana kami memantau di pasar pagi Kampung Durian Medan. Ini tadi kami berbincang dengan pedagang beras, menyatakan saat ini harga termurah untuk beras ini di kisaran harga Rp14.000. Dan untuk yang tertinggi ini bisa mencapai kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per kilogramnya. Nah, tepat di belakang saya saat ini pemirsa, ini adalah pedagang pasar pagi Kampung Durian yang saat ini sedang menjajakan beras, dan saya akan berbincang-bincang juga dengan Ibu Nur. Bu Nur, selamat pagi. Boleh berbincang, Bu? Boleh. Bu, ini harga beras naik tinggi ya, Bu ya? Naik tinggi lah kalau di Medan ini. Untuk kisaran harganya berapa, Bu, sekarang, Bu? Kalau yang paling murah, paling mahal? Paling murah? Paling murah 14, itu pun bulog. Nah, kalau yang mahal, lokal inilah, kuku balam 17 per kilonya. 17 per kilonya, Bu ya. Berarti untuk 14.000 itu beras bulog, Bu ya. Nah, ini kira-kira kenaikan ini disebabkan apa ya, Bu ya, kalau di Medan ini? Kalau katanya panen nggak gitu banyak. Udah gitu padi orang tuh beli mahal, kata tokinya ya kan. Itulah. Jadi macam mana mau nurunkan, katanya orang mau dibeli pun nggak bisa, mahal, naik lagi. Nah, itulah. Untuk pasokan sendiri, Bu, bagaimana saat ini? Informasi yang Bu dapatkan? Pasokan apa itu? Pasokan beras. Masuk sama kami. Stok beras di... Oh, di kilang. Oh, kalau orang kilang ya banyak aja lah orang itu, ya kan. Cuma katanya biarpun kayak gitu pembelinya berkurang. Nggak kayak dulu lagi, ya kan. Kayak dulu kan banyak pembelinya. Ya buktinya kayak kami aja lah. Biasanya kami ngambil beratus. Sekarang ya paling banyaknya 100 goni, ya kan. Itulah. Untuk selain beras nih, Bu, ini kan ada sejumlah bahan juga yang naik. Itu ada apa saja, Bu, kira-kira yang saat ini mengalami kenaikan? Seperti telur dan minyak goreng seperti apa? Minyak goreng pun minyak curah naik, ya kan. Mulai dari pengeceran 14 ya, sekarang 16. Gula pengeceran 14, sekarang 17,5. Nah, itulah. Berarti ini gula, minyak goreng juga naik ya, Bu ya. Untuk telur saat ini Ibu jual berapa? Telur paling murah 14.450 per biji. Per bijinya. Tadi 43,5 ya. Nah, itu yang paling murah ya, Bu ya? Paling murah. Kalau tertinggi? Yang tinggi 54 per papan. Harapan Ibu dengan kenaikan harga yang sangat tinggi ini di berbagai bahan pokok, ini seperti apa, Bu, kira-kira? Ya kayak mana ya kita bilang ya. Pembeli pun kalau tengoklah sekarang. Hah? Oh, mohon kepada pemerintah ya ditengoklah situasi kayak mana sekarang, ya kan. Pembeli pun sekarang kayaknya udah agak payah membeli. Nah, ya kan. Itulah. Bu Nur, atas informasinya. Itu tadi pemirsa seperti apa harga beras di wilayah Kota Medan yang memang ini diikuti juga oleh sejumlah bahan pokok lainnya seperti tadi telur disampaikan mengalami kenaikan hingga mencapai Rp54.000 per 30 butir ataupun per papannya, dan juga diikuti kenaikan harga cabai merah yang saat ini dari Rp30.000 biasanya kini menaik menjadi Rp80.000 per kilogramnya sejak sekitar 1 bulan lebih yang lalu. Kemudian ayam potong pada Januari lalu ini dijual dengan harga Rp27 per kilogramnya. Pada hari ini kami tadi berbincang dengan pedagang ayam potong, ini sudah mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Tentunya kenaikan ini disebabkan bervariasi, banyak yang mengatakan bahwa kenaikan terjadi karena pasokan dari bahan-bahan pokok ini yang berkurang sehingga para pedagang terpaksa menaikkan harga barang-barang tersebut. Demikian, saya kembalikan ke Jakarta. Oke, wow, di Medan ternyata bahkan sudah mencapai Rp17.000 per liter, Mas. Ini kalau kita lihat memang tertinggi sepanjang sejarah, meskipun ini memang kenaikan tahunan lah ya jelang Ramadan. Tapi kali ini berbeda seperti yang Anda jelaskan tadi. Tapi bagaimana menjawab ketersediaan pasokan sebenarnya? Harga tinggi bolehlah, tapi paling tidak ketersediaannya di
lapangan kan harus ada gitu loh. Sebenarnya kan ini faktor musiman, iya memang ada El Nino, tapi El Nino ini sebenarnya kalau lihat dari forecast-nya sudah dari tahun 2020. Saya ingat waktu itu ketika masih menjadi jubir Menteri Perdagangan, saya menyampaikan kepada Pak Menteri bahwa nanti tahun 2022 onward, ini kita akan mengalami post-pandemic, akan mengalami peristiwa lain yang peristiwa iklim, yang mana ini El Nino atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai gorila El Nino karena saking panjangnya. Jadi dari bulan Mei sampai Desember itu kita kering, nggak bisa tanam apa-apa. Nah, ini sebenarnya kan seharusnya bisa diantisipasi dengan apa? Regional cooperation. Nah, memperkuat kerjasama regional misalnya di ASEAN itu untuk setidak-tidaknya mereka kalau misalnya kita yang minta, mereka mau kasih. Karena sekarang banyak juga negara kayak Thailand, Vietnam dan lain-lain yang mereka menahan ekspornya. Karena mereka ingin memprioritaskan dalam negerinya. Nah, sekarang kan kita bisa bangun sebenarnya sebelum-sebelumnya hubungan resiprokal. Ketika kita butuh, mereka bisa menyediakan, tapi kan kita juga banyak komoditas lain yang mereka nggak punya dan kita bisa ekspor gitu. Nah, itu ada hubungan resiprokal itu yang seharusnya bisa dibangun sejak jauh hari. Nah, tapi oke lah, sekarang sudah sampai di titik ini, berarti yang harus kita perbaiki adalah nanti pertama logistik, yang kedua pemetaan pasokan. Ini cukup atau enggak? Untuk tahun ini kan prediksinya ada sekitar 2 juta ton ya, dibanding tahun lalu memang lebih turun. Tapi nanti kita lihat apakah itu searah dengan kebutuhan atau demand masyarakat. Nah, makanya kita juga harus lihat nanti apakah masa tanamnya yang tertunda sampai bulan Maret atau April itu bisa sesuai nggak dengan kebutuhan di lapangan. Nah, harus proyeksi harus dari sekarang. Berarti harus ada stok impor juga dong? Harus kan buat buffer. Ya, buffer sih betul ya. Tapi kalau melihat Mas dari segi distribusi dan juga ketersediaannya ya Mas ya, dengan berbagai agenda dilakukan oleh Bulog, pasar murah dan lain-lain saat ini, itu sebenarnya ngaruh nggak? Ya, saya melihat ada sedikit pengaruhnya karena cuma kalau kita lihat di lapangan kan langsung habis. Nah, itu berarti sedangkan Ramadan masih panjang nih. Betul. Kalau begitu memang sudah harus antisipasi untuk impor lagi. Kan kita selama ini takut wah impor nanti petani segala macam. Petani belum panen. Nanti kalau panen jangan impor. Tapi sekarang ketika tidak ada nih masa menunggu, ya kita harus impor. Betul. Mas Fitra, kalau melihat kan sebenarnya ini berulang setiap tahun. Kalau sudah satu naik, harga beras naik, biasanya berbuntut panjang. Tadi juga dikatakan sudah ada minyak goreng dan lain sebagainya naik. Apa yang perlu dibenahi? Tadi kan ada relaksasi HET di situ. Tapi kan biasanya kita tahu kalau misalnya sudah musiman seperti ini, ya operasi pasar lah jangka pendek dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi apa sih sebenarnya yang paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah sendiri saat ini? Seharusnya secara teoretikal logistik dan distribusi itu dibuat jauh lebih efisien dan signifikan karena ada daerah-daerah yang menumpuk, ada daerah-daerah yang kurang. Kita harus ada arbitrage di situ. Ya, itulah kemudian fungsinya pemerintah lewat dinas-dinas yang di daerah kemudian harus ke sana gitu. Karena ini kan sebenarnya sudah berulang dan harusnya sudah bisa diduga sebelumnya juga gitu. Ya, kita harapkan nanti justru Ramadan Lebaran lebih aman lah ya. Nanti kalau misalnya Ramadan nanti ada minyak goreng terus telur naik, udah selesai bapak-bapak. Mamanya pada repot, bapak-bapak yang pusing. Kayaknya udah mulai nyetok dari sekarang gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Fitra sudah hadir pada ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu ya. Saat lagi apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali untuk Anda.